Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Faji Brownie eh, akan mempresentasikan produk kami. Yang beranggotakan saya sendiri Farah Putri Ramadhani, Diaul Haq Ahmad, Syarida Soleha, Marta Lianing Tias, dan Desi Mulyana. Langsung saja ke latar belakang. Jadi permintaan terhadap cemilan manis yang praktis dan memiliki cita rasa premium terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan dewasa muda. Namun masih sedikit produk lokal yang mampu menawarkan kualitas Faji Brownie yang konsisten dan menggunakan bahan-bahan alami berkualitas. Hal ini menciptakan peluang untuk menghadirkan Faji Brownie yang tidak hanya lezat, tapi juga diproduksi secara higienis tanpa pengawet dan memiliki daya tarik dari sisi kemasan serta keberlanjutan. Identifikasi masalah atau kebutuhan. Meskipun pasar cemilan manis sangat besar, masih sedikit produk brownies yang mengedepankan kualitas bahan alami dan rasa autentik dengan proses produksi yang higienis. Banyak produk yang menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan membuat konsumen semakin selektif memilih cemilan sehat. Di sisi lain, kemasan produk yang menggunakan bahan seperti cup masih umum dipakai untuk menjaga kesegaran dan tampilan produk. Namun, ada tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan yang perlu diperhatikan dan terus diperbaiki. Inovasi produk. Faji Brownie ini dikembangkan dengan fokus pada tekstur yang lembut dan padat, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi tanpa bahan tambahan buatan. Produk ini dilengkapi dengan berbagai topping menarik seperti Oreo, almond slice, dan lotus untuk menambahkan variasi dan juga daya tarik. Keunikan produk terletak pada penggunaan resep rahasia yang menghasilkan tekstur fudgy yang tetap lembab dan kaya rasa, berbeda dari brownies pada umumnya. Proses produksi Faji Brownie rumahan kami dimulai dengan menyiapkan dan menimbang bahan sesuai takaran. Coklat dan mentega dilelehkan, sementara telur dan gula dikocok hingga larut dan mengental. Campuran coklat dimasukkan ke dalam adonan telur, lalu ditambahkan tepung dan bahan lainnya. Setelah semua tercampur rata, adonan dituang ke dalam loyang dan dipanggang. Setelah matang dan dingin, brownie siap dipotong dan dikemas dengan rapi. Kami memiliki 4 target pasar. Yang pertama, remaja dan dewasa. Remaja dan dewasa muda usia 15-35 tahun yang gemar mencoba makanan kekinian dan mengikuti tren kuliner. Yang kedua, ada pencinta kopi dan juga dessert yang mencari cemilan manis berkualitas sebagai teman minum kopi atau ngeteh. Yang ketiga, karyawan dan mahasiswa yang membutuhkan cemilan praktis, enak, dan menyenangkan untuk dinikmati saat istirahat. Yang terakhir untuk hampers dan hadiah, cocok juga untuk ulang tahun, hari raya, atau ucapan terima kasih. Strategi pemasaran, kami melakukan secara sederhana namun efektif dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan juga Instagram. Melalui WA, kami menjangkau pelanggan secara langsung, menggunakan pesan pribadi dan juga grup, serta menerima pesanan secara cepat. Sementara itu, Instagram digunakan sebagai etalase visual produk, tempat kami menampilkan foto menarik, brownies kami, testimoni pelanggan, dan juga informasi promo. Dengan dua saluran ini, kami membangun kedekatan dengan konsumen sekaligus memperluas jangkauan secara organik. Analisis keuangan. Jadi dalam satu loyang brownie itu menghasilkan 5 cup dan tiap cup dijual sebesar Rp15.000. Maka total pendapatan dari satu loyang tertera Rp75.000. Biaya produksi total untuk satu loyang adalah Rp34.000. Maka keuntungan bersih per loyang adalah Rp75.000 dikurangi Rp34.000 sama dengan Rp41.000. Jadi untuk keuntungan per cupnya sebesar Rp8.200 dengan margin keuntungan sekitar 54,7%. Dampak dan keberlanjutan. Dengan menguasai teknik pembuatan Faji Brownie yang tepat, usaha brownies rumahan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan juga memuaskan pelanggan. Dampaknya, kepercayaan dan loyalitas konsumen meningkat sehingga penjualan menjadi lebih stabil dan juga berkembang. Kualitas produk yang baik juga membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan usaha. Keberlanjutan usaha dapat terjaga dengan menerapkan resep yang efektif, proses produksi yang efisien, serta inovasi produk secara berkala. Selain itu, pengelolaan usaha yang baik akan membantu menjaga stabilitas produksi dan menjaga reputasi bisnis di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.